Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Arya Putra dengan NPM 247820007. Sini saya akan menjelaskan diskusi yang saya nggak masuk pada hari Selasa, yaitu lab session 4. Ini kita baca dulu. Dalam praktikum ini, mahasiswa akan mengembangkan agen yang mampu bermain tic-tac-toe secara optimal dalam lingkungan yang bersifat kompetitif, di mana setiap langkah yang diambil yang diambil akan selalu direspons oleh lawan. Permasalahan utama yang dihadapi bukan sekedar memilih langkah yang terlihat baik saat ini, tetapi menentukan langkah yang tetap memberikan hasil terbaik setelah mempertimbangkan kemungkinan balasan dari lawan hingga permainan berakhir. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengeksplorasi berbagai kemungkinan masa depan secara sistematis, yaitu melalui algoritma Minimax yang bekerja dengan mensimulasikan peran ganda sebagai pemain max dan lawan adalah min untuk mengevaluasi setiap kemungkinan langkah dan menentukan keputusan berdasarkan yang terbaik. Hasil permainan juga ada nih. A Modern Approach Chapter 5 Adversarial Search. Adversarial Search merupakan metode pencarian yang digunakan ketika agen harus mengambil keputusan dalam lingkungan kompetitif, seperti seperti permainan dua pemain, misalnya chapter. Oh ya, tadi berbeda dengan search biasa yang hanya mempertimbangkan satu agen. Adversarial Search memperhitungkan bahwa lawan juga berusaha memaksimalkan keuntungannya. Konsep utama yang digunakan adalah minimax, di mana satu pemain berusaha memaksimalkan nilai sementara lawan meminimalkan. Untuk meningkatkan efisiensi, digunakan teknik alpha beta pruning yang mengurangi jumlah not yang perlu dievaluasi tanpa mengubah hasil keputusan, sehingga memungkinkan pencarian pada ruang permainan yang jauh lebih besar. Oke, pada lihat ini deskripsi program. Nah, ini ada deskripsinya. Deskripsi kegiatan ini pada pertemuan ini dengan susunan berbeda dengan minggu sebelumnya itu udah tujuan kegiatannya adalah aturan permainan itu mengumpulkan board berukuran 4 kali 4 berarti 16. Dua pemain bergantian menjatuhkan token ke dalam kolom. Token akan mengisi posisi terbawah yang tersedia. Pemain menang jika berhasil membuat 4 token sejajar, horizontal, vertikal, diagonal. Secara berkelompok lakukan memahami permainan. Oke, ini di sini sebenarnya saya udah saya copy juga. Ini kan ada dari Gunurul kodenya yang agen sama agen dummy ini untuk lawannya. Ini agen dummy-nya. Ini untuk main.pw, main.py-nya. Ini untuk main.py-nya. Nah, di sini udah ada kode saya di sini. Nah, tadi perintah yang pertama, tadi di deskripsi memahami permainan termasuk bagaimana membersihkan file, aturan langkah flight dan kondisi menang. Memahami permainan masuk bagaimana membersihkan file, mengembangkan agen permainan. Program harus menerima state file yang bisa diubah dan menentukan langkah berikutnya apa. Menentukan strategi, pilih pendekatan untuk mengevaluasi kondisi permainan dan cara memilih langkah terbaik. Menyiapkan berdasarkan strategis, setiap kelompok harus mampu menjelaskan bagaimana akan mengambil keputusan dan langkah di balik kepemimpinan. Jadi kayak di sini saya udah diskusi juga nih sama AI. Yang pertama itu ada full search itu realistis nggak untuk board 4 kali 4. Sementara di sini kan kita pakai
adversarial search ya. Nah, eh, full search itu sampai akhir game sangat mungkin dan realistis dieksekusi dalam hitungan detik. Apalagi dengan alpha beta planning. Jadi kemungkinan besar kelompok tidak perlu depth limit atau heuristic evaluation function yang rumit. Algoritma minimax exhaustive plus alpha beta saja sudah cukup kuat bahkan bisa solve tahu hasil optimal dari posisi manapun. Sebenarnya untuk praktikum ini kan tic-tac-toe ya, yang dimana boardnya itu nanti 4x4. Ini kita coba jalan ya. Hmm. Nah ini boardnya kan 4x4 nih. Nah agen itu akan menentukan lang Nah, agen ini akan menentukan langkah yang dimana dia, misalkan saya pengen lawan teman saya. Nah, itu nanti saya duluan yang menentukan langkahnya. Nah, ini agen berjalan di langkah yang di sini. Terus, ini kan lawan agen daminya. Nah, agen dummy ini dia untuk meminimalisir kemenangan si agennya, yang bukan agen daminya ya. Agen daminya ini meminimalisirkan langkah untuk si agen ini biar nggak gampang menang gitu. Kalau misalkan agen dummy-nya dia naruh di sini, dia tinggal naruh si agennya tinggal naruh sini, sini, sini. Nanti dia langsung menang. Nah, di sini agen ini mengambil keputusan menggunakan minimax dengan alpha beta planning, sebuah teknik adversarial search yang umum dipakai untuk permainan dua pemain zero sum, di mana keuntungan satu pemain sama dengan kerugian pemain lain. Seperti ya ini tic-tac-toe. Nah, ini ada alasan pemilihan buat pendekatan ini. Nah, di sini nih bersifatnya kompetitif dan deterministik. Jadi tidak ada elemen acak, sehingga cocok dimodelkan sebagai pohon pencarian keputusan antara dua pemain yang saling berlawanan tujuan. Nah, board berukuran kecil 4x4, yaitu 16 sel ya, membuat ruang pencarian realistis terbatas, sehingga memungkinkan pencarian menyeluruh hingga akhir permainan tanpa perlu heuristik yang rumit. Nah, ini gimana agen ini bisa mengambil keputusan? Jadi, untuk setiap giliran, agen melakukan langkah yang pertama, enumerasi semua langkah yang valid dari kondisi board saat ini. Jadi, dia mengisi kolom yang belum penuh. Yang kedua, mensimulasikan setiap langkah, jadi satu persatu tanpa mengubah board asli secara permanen. Terus yang ketiga, untuk setiap simulasi, agen membayangkan permainan berlanjut secara rekursif. Giliran lawan dianggap akan memilih langkah yang paling merugikan agen. Jadi, ketika si agen ini udah jalan di sini, nah, terus agen dummy yang menentukan langkah di sini, jadi si agen ini sudah memikirkan eh, langkah yang paling merugikan agen. Dan agen sendiri akan memilih langkah yang paling menguntungkan dan paling merugikan untuk si agen dummy-nya ya. Di giliran ketiganya ini dia jalan ke atas. Nah, terus yang kelima, setiap kondisi akhir diberi skor, lalu skor tersebut dipropagasi kembali ke atas pohon pencarian. Pada giliran agen tuh max ya, pilih skor tertinggi dari opsi yang tersedia. Terus giliran lawan itu pakai minimax, asumsikan lawan memilih skor terendah. Jadi yang keenam ini ada langkah pertama yang mengarah ke skor terbaik, itulah akhirnya dipilih dan dieksekusi. Nah, ini yang ketiga ada fungsi evaluasi, yaitu scoring ya. Karena board kecil dan pencarian bisa dilakukan hingga tuntas, fungsi evaluasinya tuh sederhana. Eh,
pakai depth ya di sini ya. Kenapa pakai depth? Jadi agar agen tidak hanya mengejar menang, tapi juga lebih memilih menang secepat mungkin. Jadi nggak asal menang gitu. Jadi dia pengen cepat-cepat menang lah gitu langkah berikutnya. Terus ya menunda kekalahan selama mungkin. Jadi kalau misalkan kan si agen kedua ini udah menentukan langkah, nah itu kan si agen yang pertama ini dia ngerasa wah langkah ini bakal mempersulit saya gitu. Nanti dia lebih memilih apa dia akan memilih langkah yang dimana itu akan secepat mungkin memenangkan dia. Nah, terus menunda kekalahan lawan juga ya. Mengapa full search bukan depth limit plus heuristik? Nah, ini ada pertimbangannya. Yang pertama tuh ruang keadaan board tuh 44 kali 4 jauh lebih kecil dibanding Connect 4 standar yang 7 kali 6 sehingga secara komputasi masih sangat mungkin ditelusuri sampai akhir game dalam waktu yang wajar. Sampai game sini. Ini ada fungsi evaluasi scoring. Karena board kecil dan pencarian bisa dilakukan hingga tuntas, fungsi evaluasinya sederhana. Nah, ini kenapa memakai depth gitu kan, lebih memilih menang secepat mungkin. Terus, mengapa full search bukan depth limit? Ini ada pertimbangannya. Ruang keadaan board 4 kali 4 jauh lebih kecil dibanding connect 4 standar 7 kali 6 sehingga secara komputasi masih sangat mungkin ditelusuri sampai akhir game dalam waktu yang wajar. Jadi nggak memakan waktu gitu sampai akhir game karena boardnya yang kecil. Dengan full search, agen tidak membutuhkan asumsi atau heuristik untuk menilai posisi non-terminal. Keputusan selalu didasarkan pada hasil akhir yang pasti menang, kalah, atau draw. Kalau draw tuh si agen ya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah ya pasti di sini. Nah ini yang X win. Coba lagi. Nah ini draw nih. Jadi nggak ada yang membentuk horizontal, vertikal sama apa horizontal, vertikal sama ya itulah horizontal, vertikal itu. Terus peran alpha beta planning. Alpha beta planning itu tidak mengubah hasil keputusan dibanding minimax murni. Ia hanya mempercepat proses pencarian dengan memangkas cabang-cabang yang sudah pasti tidak akan mempengaruhi keputusan akhir. Analogi sederhananya, kalau kita sedang mencari opsi terbaik dan sudah menemukan satu opsi yang cukup bagus, kita tidak perlu repot-repot mengecek detail dari opsi lain yang sudah kelihatan akan lebih buruk. Itulah esensinya alpha beta planning. Jadi, kalau kita sedang mencari opsi terbaik dan sudah menemukan satu opsi yang cukup bagus, kita tidak perlu mengecek detail opsi lain yang sudah kelihatan akan. Oh, jadi dia kan ya kalau misalkan dia udah dapet yang lebih baik, dia nggak akan mengecek detail untuk opsi yang lebih buruk. Ringkasan untuk nah ini agen kami menggunakan algoritma Minimax dengan alpha beta planning untuk mencari langkah optimal karena board hanya 4 kali 4. Kami mampu melakukan pencarian penyusun hingga bermain. Ini Kak. Nah, ini bentar, saya akan bertanya Minimax. Minimax tuh pemain yang ingin memaksimalkan skornya biasanya kita agen agen kita sendiri. Terus kalau minimax Imeyes. I dis lawan yang ingin meminimalkan skor max karena tujuan lawan berlawanan dengan kita. Minimax mengasumsikan bahwa lawan bermain optimal, artinya lawan tidak akan pernah membuat kesalahan dan selalu memilih langkah yang paling bagus bagi kita dengan asumsi ini. Agen membangun pohon kemungkinan langkah ke depan, giliran kita di melawan giliran kita lagi sampai terakhir. Hmm, Agen connect 4 karena board kalian cuma 4 kali 4, Minimax bisa melihat sampai akhir permainan dan posisi manapun, bukan cuma beberapa langkah ke depan. Sehingga agen kalian tahu hasil pasti dari
tiap kemungkinan langkah, bukan sekedar buat tebakan gitu lah. Kenapa kerangka genep teh sebetulnya fungsinya hmm, adversarial search. Pelajari adversarial search. Ketika agen harus mengambil keputusan dari pengaruh kompetitif, oh adversarial search itu ya kayak buat keputusannya. Ya mungkin untuk penjelasannya itu saja dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.